Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika musim haji tahun 13 kenabian, 75 orang penduduk Madinah menyatakan sumpah setianya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 di antara mereka adalah wanita. Salah satunya kemudian menjadi sosok yang sangat dikenal perjuangannya dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Dia adalah Ummu Umaroh. Ummu Umaroh juga dikenal dengan nama Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan ribuan malaikat pun menyambut kematiannya. Ia berasal dari suku Najjar, salah satu suku yang ada di kota Madinah, sebuah suku yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suku yang paling mulia di Madinah. Keluarga Ummu Umaroh dikenal sangat pemberani. Ketika Nabi Muhammad memimpin pasukan menuju Bukit Uhud, Ummu Umaroh bersama suaminya, yakni Waziyah bin Amr, dan kedua putranya yaitu Abdullah serta Hubaib turut bergabung. Awalnya, Ummu Umaroh menjadi perawat tentara yang bertugas mengobati luka, sekaligus menyediakan makanan dan minuman. Hanya saja, saat melihat Ibnu Kumayyah hendak membunuh Rasulullah, Ummu Umaroh tanpa gentar langsung menghalau serangan tersebut dengan pedangnya. Dia kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi pada perang Uhud itu. Aku melihat banyak di antara kaum muslimin yang lari dan meninggalkan Rasulullah, sampai hanya tersisa beberapa orang yang melindungi beliau, termasuk aku dan kedua anakku. Sedangkan suamiku berada di depan Rasulullah untuk melindungi beliau, dan Rasulullah melihat aku tidak bersenjata. Saat melihat seorang tentara muslim yang mundur, Rasulullah pun berkata, "Berikan senjatamu kepada orang yang sedang berperang." Aku lalu mengambil pedang yang dilemparkan tentara yang lari tersebut dan segera melindungi Nabi dari serangan musuh. Ummu Umaroh adalah teladan bagi para muslimah. Ia telah mengorbankan dirinya di jalan jihad, membela agama Allah. Ia telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, baik di waktu peperangan maupun di waktu aman. Ia telah turut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Bai'at Ridwan di Hudaybiyah, yaitu baiat perjanjian untuk membela agama Allah. Tak hanya tampil di perang Uhud, Ummu Umaroh hadir pula pada perang Hunain. Ia mengangkat panji-panji pasukan muslim. Baginda Nabi sangat bangga dengan keberanian perempuan dari Bani Najjar tersebut. "Siapakah yang sanggup melakukan seperti yang kau lakukan, wahai Ummu Umaroh?" puji Rasulullah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sejumlah kabilah Arab murtad. Demi menumpas kemurtadan, Abu Bakar kemudian mengirim sejumlah pasukan untuk menumpas orang-orang murtad dan mengembalikan mereka ke pangkuan agama Allah. Ummu Umaroh tidak mau ketinggalan. Ia segera meminta izin kepada Abu Bakar untuk ikut bersama pasukan menuju Yamamah untuk meneruskan perjalanan jihad dan menuntut balas kematian anaknya Hubaib terhadap Musailamah Al-Kadzab. Sekalipun pernah mendapatkan luka yang parah pada perang Uhud, Ummu Umaroh tidak berhenti hingga sama perjuangannya pada perang Yamamah. Ummu Umaroh kembali ikut menumpas para musuh Allah. Di perang Yamamah, Ummu Umaroh melaju membelah barisan-barisan pasukan untuk memerangi musuh-musuh Allah. Saat itu usianya sudah lebih dari 60 tahun. Dalam peperangan itu, dikisahkan kedua tangannya putus dan terdapat 11 luka di tubuhnya. Ini adalah bukti totalitasnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun membahagiakannya dengan terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah. Tatkala Ummu Umaroh melihat Musailamah terkapar, ia pun sujud syukur kepada Allah, melupakan semua luka di sekujur tubuhnya. Mujahidah yang menorehkan kata-kata cahaya di kening sejarah ini kemudian pulang. Setelah tiba di Madinah, Abu Bakar menemuinya
menanyakan dan memastikan kondisinya. Sebab ia menempati kedudukan tinggi di hati para sahabat Nabi, dan ia tetap seperti itu hingga saat-saat terakhir usia. Ummu Umaroh adalah seorang sahabat Rasul yang senantiasa mengaplikasikan keislamannya dalam amal nyata. Keberaniannya dalam setiap situasi menjadikannya sosok pahlawan sejati. Obsesi hidupnya begitu mulia, yakni mencari kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka di surganya di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad di jalannya. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 95. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.